Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang pendahuluan. Penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Lingkungan Hidup dimulai pada tahun 1976, disertai persiapan pembentukan kelompok kerja hukum dan aparatur dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya UU ini, kesadaran masyarakat Indonesia akan arti penting untuk memelihara lingkungan hidup mulai tumbuh. Untuk menindaklanjuti undang-undang tersebut, kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 29 Tahun 1986 tentang analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang merupakan pedoman pelaksanaan suatu proyek pembangunan. Setiap proyek yang diperkirakan memiliki dampak penting diharuskan melakukan studi AMDAL. Lalu pada tahun 1997, pemerintah Indonesia telah memperbarui UU Nomor 4 Tahun 1982 dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Kepres Nomor 23 Tahun 1990 dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau BAPEDA yang bertugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan-kegiatan pembangunan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Kemudian, sejalan dengan perkembangan masalah pengelolaan lingkungan hidup, pembentukan BAPEDA terus dilakukan pembaharuan dan berakhir di tahun 2000 menjadi Kepres Nomor 10 Tahun 2000. Melalui Kepres Nomor 2 Tahun 2002 telah ditetapkan perubahan Kepres Nomor 101 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Menteri Negara serta Kepres Nomor 4 Tahun 2002 telah ditetapkan perubahan tentang Kepres Nomor 108 Tahun 2001 tentang unit organisasi dan tugas Eselon 1 Menteri Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum diperlukan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan terencana memadukan sumber daya ke dalam proses pembangunan sehingga menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan mendatang. Pendayagunaan sumber daya alam serta pengelolaan lingkungan yang efektif dapat dipantau dan ditingkatkan manfaatnya bila suatu usaha atau kegiatan memiliki sistem administrasi pembangunan yang mendokumentasikan secara sistematis, berkala, dan objektif dari setiap kegiatan yang dilakukan. Instrumen yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan mengukur kegiatan, pelaksanaan kegiatan pembangunan terhadap semua peraturan lingkungan yang berlaku di Indonesia, dicanangkan pada tahun 1994 oleh pemerintah Indonesia melalui Audit Lingkungan. Isu-isu lingkungan secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi performa ekonomi suatu usaha atau kegiatan maupun organisasi. Peningkatan kebijakan lingkungan usaha dan informasi keuntungan bagi investor maupun pelaku bisnis berdasarkan perlindungan lingkungan produk merupakan salah satu contoh yang bisa diketengahkan saat ini. Dampak finansial dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan isu-isu lingkungan seringkali salah dalam perhitungan akibat adanya hidden cost maupun overhead cost apabila menggunakan metode perhitungan akuntansi konvensional. Konsep akuntansi lingkungan sebenarnya sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an di Eropa, dan di tahun 1980-an, negara maju seperti Kanada sudah mulai memikirkan dan menerapkan audit lingkungan. Lalu pada pertengahan tahun 1990-an, The International Accounting Standard Committee atau IASC mengembangkan konsep tentang prinsip-prinsip akuntansi internasional. Kemudian standar industri semakin berkembang, dan auditor atau akreditor profesional seperti The American Institute of Certified Public Auditors atau AICPA mengeluarkan prinsip-prinsip universal tentang environment audit. Tujuan utama dari audit lingkungan adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan kepada masyarakat luas. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang strategi pengelolaan lingkungan. Menurut Sulistyowati tahun 2009, pada awalnya strategi pengelolaan lingkungan didasarkan pada pendekatan carrying capacity approach. Akibat terbatasnya dukungan lingkungan alamiah untuk menetralisir pencemaran yang terus meningkat, makanya upaya untuk mengendalikan pencemaran berubah dari end of pipe treatment menjadi pollution prevention, di mana
pelaku industri dituntut untuk melakukan peran aktif dalam pengelolaan lingkungan. Bahkan dengan meningkatkan kesadaran industri akan pentingnya pengelolaan lingkungan, mereka bertindak proaktif di dalam mengupayakan pengendalian pencemaran untuk menghasilkan suatu produk yang aman dan ramah lingkungan, di mana salah satu pendekatan tersebut adalah konsep greening business. Greening Business Management adalah strategi pengelolaan lingkungan yang terpadu yang meliputi pengembangan struktur organisasi, sistem, dan budidaya dalam suatu kompetensi hijau dengan cara menerapkan dan mentaati seluruh peraturan tentang pengelolaan lingkungan. Berdasarkan pengalaman dari beberapa industri, maka ada 4 alasan yang menjadi penyebab industri harus meletakkan masalah lingkungan sebagai aspek yang penting dalam usahanya, yaitu lingkungan dan efisiensi, image lingkungan, lingkungan dan peluang pasar, dan ketaatan terhadap peraturan lingkungan. Dengan menjadikan 4 alasan tersebut sebagai aspek yang penting dalam usaha, akan banyak terbentuk bisnis hijau, di mana bisnis hijau ini sesuai dengan tujuan dari adanya akuntansi sosial dan lingkungan. Adapun keuntungan dari bisnis hijau, yaitu yang pertama, mengurangi biaya operasi dengan mengefisiensi eksploitasi sumber daya alam. Yang kedua, menciptakan keunggulan bersaing dan dapat mempertahankan kesetiaan pelanggan. Nomor 3, dapat menciptakan strategi lingkungan yang unik. Yang keempat, membantu perusahaan melakukan ekspansi ke pasar global. Yang kelima, meningkatkan image perusahaan dan hubungan baik dengan masyarakat. Yang keenam, memperkecil resiko lingkungan jangka panjang yang berkaitan dengan kerusakan sumber daya alam, konservasi energi, dan pengendalian pencemaran serta pengelolaan limbah. Yang ketujuh, memberikan keuntungan bagi ekosistem dan komunitas di mana perusahaan itu beroperasi. Yang kedelapan, jika dipandang dari sudut etika, merupakan sesuatu yang sangat diinginkan dan tidak dapat dihindari. Dan yang terakhir, menjadikan perusahaan selangkah lebih maju dalam mentaati peraturan lingkungan. Yang ketiga, kelembagaan lingkungan hidup. Kelembagaan dapat dilihat dari instansi pemerintah, LSM, perangkat hukum, dan peraturan perundang-undangan, serta program-program yang dijalankan pemerintah dalam kerangka pelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan kelanjutan. Perangkat hukum yang berhubungan dengan lingkungan hidup mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Kepres Nomor 2 Tahun 2002 tentang pengalihan tugas, fungsi, dan wewenang Beda Menteri Negara dan Lingkungan Hidup, serta Kepres Nomor 4 2002 tentang unit organisasi dan tugas Eselon. Pertama, Menteri Negara Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas Menteri Negara Lingkungan Hidup dibantu oleh yang pertama Sekretariat Menteri Negara, yang kedua Deputi Bidang Kebijakan Kelembagaan Lingkungan Hidup, yang ketiga Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kewilayahan, yang keempat Deputi Bidang Pengembangan Peran Masyarakat, yang kelima Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi, yang keenam Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Non-Institusi, yang ketujuh Deputi Bidang Kelestarian Lingkungan, yang kedelapan Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kesembilan Staf Ahli Bidang Lingkungan Global, yang kesepuluh Staf Ahli Bidang Hukum Lingkungan, yang 11 Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Lingkungan, yang 12 Staf Ahli Bidang Sosial Budaya. Di samping memuat wewenang pemerintahan dalam mengatur kebijakan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 juga berisi persyaratan penataan, menyelesaikan sengketa, menyediakan dan ketentuan pidana. Persyaratan penataan hidup dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perizinan, pengawasan, sanksi administrasi, dan audit lingkungan. Isi dari Undang-Undang Lingkungan Hidup yang penting adalah yang pertama, bila terjadi sengketa lingkungan hidup maka dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pada pihak yang bersengketa. Yang kedua, untuk meningkatkan penegakan hukum selain penyidikan, pejabat polisi, pejabat pegawai sipil tertentu dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidikan sesuai dengan undang-undang hukum acara pidana yang berlaku. Yang ketiga,
Bila terjadi tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran rusak lingkungan hidup, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Lembaga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tidak eksplisit menyatakan struktur organisasi yang menangani lingkungan hidup. Kementerian Negara Lingkungan Hidup bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, juga mengkoordinasikan kegiatan seluruh instansi pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Kepres Nomor 2 Tahun 2002, maka tugas dan wewenang Bapedal dialihkan ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup, sehingga struktur organisasi mengalami perubahan sesuai Kepres Nomor 4 2002. Sedangkan Bapedal masih tetap dipertahankan untuk seperti semula. Disampaikan instansi pemerintah masih ada LSM dan Pusat Studi Lingkungan atau PSL, yaitu berperan dalam mengelola lingkungan hidup. Instansi pemerintah. Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang ada pada saat ini semula bernama Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup atau PPLH, yang dibentuk tahun 1978. Fungsi kementerian seperti saat ini yaitu menyusun kebijakan pelestarian lingkungan hidup dan mengkoordinasikan pelaksanaan pada awal kegiatannya digunakan pendekatan advokasi, yaitu usaha difokuskan kepada peningkatan kesadaran berlingkungan hidup dan mengembangkan sasaran dasar pelestarian lingkungan hidup. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. LSM adalah organisasi yang bertumbuh secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri dan berminat sebagai penggerak dalam bidang kemasyarakatan tertentu, misalnya lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup atau KPLH, LSM sebagai sarana untuk mengikut sertakan sebanyak mungkin anggota masyarakatnya dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, KPLH memberikan arti yang besar terhadap peran LSM, baik sebagai pencetus gagasan, motivator, pemantau, penggerak, dan pelaksana sebagai kegiatan masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup. LSM ini ada yang berkegiatan dalam lingkungan hidup yang spesifik, adapun yang meningkatkan banyak bidang, menyebarkan pelosok tanah air. Hal ini menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan hidup bagi pembangunan berkelanjutan telah berkembang dan semakin luas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengungkapan sosial. Tuntunan sosial pada perusahaan muncul sebagai refleksi pertanggungjawab dari perusahaan, yang disebut dengan social responsibility. Mereka terdiri dari karyawan, pembeli, investor, pemerintah, masyarakat, dan kelangsungan lingkungan hidup bagi generasi penerus. Namun demikian, beberapa institusi menawarkan modal yang bisa dijadikan pedoman dalam aktivitas. Yang pertama ada The Corporate Report yang bisa disebut dengan ASSC 1975. Laporan ini merekomendasikan beberapa hal yang terkategorikan di dalam akuntansi sosial seperti value statement. Yang kedua ada The UK Government Green Paper 1978. Saran yang merekomendasikan dalam bagian khusus dari laporan ini meliputi hal yang hampir sama dengan The Corporate Report, yaitu value statement. Yang ketiga ada The Pilar Sosial. The Pilar Sosial dimulai pada tahun 1977, berawal dari pergolakan sosial yang terjadi di Eropa pada tahun 1968. Hal ini hanya mengatur tema ketenaga kerjaan semata. Setelah itu ada model Ernst dan Ahrens. Studi yang dilakukan
sejak tahun 1972 hingga tahun 1978 menelusuri perusahaan yang terbesar setiap tahun disusun oleh majalah bisnis Fortune. Setelah itu ada The Union European, The Express Economy at Financiers yang bisa disebut dengan UEC, mengeluarkan rekomendasi tentang social reporting, di antaranya ringkasan laporan berisi garis besar aspek paling signifikan mengenai kinerja sosial perusahaan selama itu tahun terakhir yang dilengkapi dengan statement or objektif terhadap prospek tahun berikutnya. Setelah itu ada Institute of Chartered Accountants in England and Wales yang bisa disebut dengan ICAEW. Organisasi profesi para akuntan di Inggris dan di Wales ini mengeluarkan rekomendasi pada tema lingkungan yang perlu diungkapkan dalam laporan tahunan, yang meliputi yang pertama ada kebijakan lingkungan oleh perusahaan, setelah itu ada identitas para direktur dilengkapi dengan rincian tanggung jawab mereka dalam perusahaan, setelah itu ada tujuan lingkungan perusahaan, dan yang terakhir ada informasi aksi lingkungan yang telah dilakukan, termasuk rincian asal dan jumlah pengeluaran dalam aktivitas lingkungan. Setelah itu lanjut lagi ada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disebut dengan PBB. Serupa dengan organisasi internasional PBB melalui salah satu orangnya, mengeluarkan rekomendasi daftar item di bidang lingkungan ekologi yang perlu diungkapkan oleh perusahaan di dalam laporan lingkungannya. Yang terakhir ada Global Reporting Initiative pada bulan Maret 1999. Lembaga ini mengeluarkan draft Sustainability Reporting atau bisa disebut dengan SRG. SRG berisi sejumlah item yang terklarifikasi dalam 3 kelompok, utamanya yang pertama ada ekonomi, setelah itu ada sosial, dan yang terakhir ada lingkungan. Setelah itu saya akan melanjutkan tentang teori pengungkapan sosial. Teori pengungkapan sosial itu ada teori rangkuman dari Gray 1995. Destination studi ini memiliki para analis, banker, dan pihak lainnya yang terlibat untuk memberi peringkat terhadap informasi akuntansi. Setelah itu ada ekonomi teori studi. Teori ini menganalogikan manajemen sebagai agen dari satu grup dari perusahaan yang bersangkutan. Setelah itu ada social and politics studi. Dalam bidang ini mencakup 2 teori utama antara lain. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang teori pengungkapan sosial. Beberapa teori yang mendasari perusahaan untuk melaksanakan pengungkapan sosial telah dikemukakan oleh banyak ahli dalam berbagai penelitian yang kemudian dirangkum sebagai berikut. Yang pertama ada The Sense and Usefulness Studies sebagian dari studi yang dilakukan oleh para peneliti yang mengemukakan teori ini menemukan bukti bahwa informasi sosial dibutuhkan oleh para pengguna. Studi ini meminta para analis, banker, dan pihak lain yang terlibat untuk memberi peringkat terhadap informasi akuntansi. Informasi akuntansi tersebut tidak terbatas pada informasi yang telah dikenal selama ini, melainkan juga menurut informasi lain yang relatif baru dan wacana akuntansi. Yang kedua ada Economic Theory Studies. Studi ini berdasarkan pada Economic Agency Theory. Teori ini menganalogikan manajemen sebagai agen dari suatu interest group dari perusahaan yang bersangkutan. Sebagai agen, maka manajemen berusaha untuk mengoperasikan perusahaan sesuai dengan keinginan interest group yang diantaranya adalah masyarakat. Yang ketiga ada Social dan Political Studies. Studi dalam bidang ini mencakup 3 teori utama antara lain stakeholder theory.
Teori ini mengasumsikan bahwa ekstensi perusahaan ditentukan oleh para stakeholder. Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari para stakeholder dalam menjalankan operasi perusahaan. Semakin kuat posisi stakeholder, maka semakin kuat pula kecenderungan perusahaan untuk mengadaptasi dirinya sesuai dengan keinginan para stakeholdernya. Dalam hal ini, pengungkapan informasi sosial dan lingkungan harus dianggap sebagai wujud dialog antara manajemen dan stakeholdernya. Ada legitimasi teori. Pengertian teori legitimasi menurut Lincoln dan Gray, yaitu suatu kondisi atau status yang terjadi di mana sistem nilai suatu entitas sesuai dengan nilai dari sistem sosial yang lebih besar yang merupakan tempat atau bagian dari entitas tersebut. Sehingga apabila terjadi perbedaan dari kedua sistem nilai tersebut akan dapat mengancam legitimasi entitas itu sendiri. Dari kedua teori di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan merupakan pihak yang memiliki kekuasaan dari masyarakat untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat menyesuaikan diri dengan sistem nilai yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Usaha perusahaan untuk beradaptasi dengan sistem nilai masyarakat dapat diwujudkan dengan sosial dan environmental disclosure. Hal tersebut dilaksanakan agar aktivitas dan keberadaan perusahaan terlegitimasi di mata masyarakat. Yang berikutnya adalah pengungkapan lingkungan. Pengungkapan lingkungan merupakan salah satu bagian dari tema yang dipertimbangkan dalam akuntansi pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan lingkungan mencakup aspek lingkungan dari proses produksi yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam. Berbagai dorongan yang mengkondisikan perusahaan untuk melakukan manajemen lingkungan secara aktif. Maka diharapkan manajemen melakukan sistem manajemen lingkungan yang komprehensif yang terdiri dari 5 pendekatan, yaitu 1. Meminimalkan dan mencegah waste, merupakan perlindungan lingkungan efektif yang sangat membutuhkan aktivitas pencegahan terhadap aktivitas yang telah berguna. Pertama, meminimalkan dan mencegah waste, merupakan perlindungan lingkungan efektif yang sangat membutuhkan aktivitas pencegahan terhadap aktivitas yang tidak berguna. Pencegahan polusi merupakan penggunaan material atau bahan baku, proses produksi yang atau praktik-praktik yang dapat mengurangi, meminimalkan atau mengeliminasi penyebab polusi atau sumber-sumber polusi. Teknologi yang terkait dengan pencegahan polusi dalam bidang manufaktur meliputi penggantian bahan baku, modifikasi, proses, penggunaan kembali material, recycling material dalam proses selanjutnya, dan penggunaan kembali material dalam proses yang berbeda. Tuntutan, aturan, dan kos untuk pengawasan polusi yang semakin meningkat merupakan faktor penggerak bagi perusahaan untuk menemukan cara-cara yang efektif dalam pencegahan polusi. Yang kedua ada demand side management, merupakan sebuah pendekatan dalam pencegahan polusi yang asal-muasalnya digunakan dalam dunia industri. Konsep ini difokuskan pada pemahaman referensi konsumen dalam penggunaan produk dan didasarkan pada 3 prinsip mendasar, yaitu tidak menyisakan produk yang waste, menjual sesuai jumlah kebutuhan konsumen, dan membuat konsumen lebih efisien dan menggunakan produk. Yang ketiga ada desain lingkungan, merupakan bagian integral dari proses pencegahan polusi dan manajemen lingkungan proaktif. Perusahaan sering dihadapkan pada inefisiensi dalam mendesain produk. Design for
environmental atau DFE dimaksudkan untuk mengurangi reprocessing dan mengembalikan produk ke pasar secara lebih cepat dan ekonomis. 4. Produk stewardship merupakan praktik-praktik yang dilakukan untuk mengurangi risiko terhadap lingkungan melalui masalah-masalah dalam desain manufaktur, distribusi, pemakaian, atau penjualan produk. Di beberapa negara telah muncul peraturan bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk melakukan reclaim, recycling, dan remanufacturing produk mereka. Yang kelima ada full cost environmental accounting, merupakan konsep cost environmental yang secara langsung akan berpengaruh terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan, yang biasa mendapat perhatian dari perusahaan. Full cost accounting berusaha mengidentifikasi yang mengkuantifikasi kinerja biaya lingkungan sebuah produk, proses produksi, dan sebuah proyek yang mempertimbangkan 4 macam biaya, yaitu biaya langsung seperti biaya tenaga kerja, biaya modal, dan biaya tenaga kerja. Biaya tidak langsung seperti biaya monitoring dan reporting, biaya tidak menentu misalnya biaya perbaikan, dan biaya yang tidak kelihatan seperti biaya public relation dan goodwill. Menurut Belcourt 1980, konsep akuntansi sosial dan lingkungan mengharuskan perusahaan untuk melaporkan interaksi ekonomis dan sosial antara perusahaan dengan lingkungannya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Egustia Ngurastri Adani. Saya akan menjelaskan bab yang ke-7, kasus lingkungan. Kasus yang pertama adalah kasus pencemaran lingkungan oleh PT GC. Pada September 2008, kejahatan lingkungan telah dilakukan oleh PT GC yang merupakan sebuah perusahaan tambang patungan antara PT Atam 20% dan perusahaan asing BDI Miningcraft 80% sudah tampak jelas. Dalam beberapa tahun belakangan ini, pencemaran maupun dampak pertambangan PT GC telah merusak dan mengganggu aktivitas pertanian masyarakat di Desa Palam, Gunung Manggis, dan Cempaka. Material pasir putih sebagai sisa dari aktivitas pertambangan intan dijual dengan ketidakjelasan hasilnya. Terkait dengan PT GC yang ada di Kalsel merupakan organisasi non-pemerintah yang fokus pada persoalan lingkungan ini. Perusahaan tersebut telah melakukan kejahatan lingkungan, yaitu sengaja melakukan pembuangan limbah dan zat ke aliran sungai yang telah membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan banyak orang. Perbaikan sistem pengolahan air limbah yang dilakukan oleh PT GC adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, dan itu memang sudah termasuk dalam dokumen AMDAL yang telah mereka buat sendiri, dan itu tidak menghilangkan kasus kejahatan lingkungan yang telah mereka lakukan. Menurut Wahil Kalsel, salah satu alat bukti terjadinya kejahatan lingkungannya adalah hasil penelitian tim gabungan pemerintah Kota Banjarmasin dan pemerintah Kota Provinsi Kalsel melalui bab Pendalda yang mengakibatkan tingkat keasaman air sungai mencapai 2,97, sedangkan peraturan Gubernur Kalsel mencantumkan pH normal senilai 6-9. Selain itu, PT GC juga membuang limbah timbal mencapai 0,84, padahal sesuai Pergub Kalsel hanya dibolehkan 0,1. Ini tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 Bab ke-6 tentang persyaratan penataan lingkungan hidup Pasal 21 Ayat 1. Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup, ujar Hegar menjelaskan. Juga dengan KUHP Pasal 202 Ayat 1, barang siapa yang memasukkan barang sesuatu ke dalam sumur, pompa, sumber, atau ke dalam perlengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain. Padahal diketahui bahwa karena pembuatan itu air melalui berbahaya bagi nyawa dan kesehatan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kasus yang kedua adalah kasus pencemaran lingkungan oleh PT HI. Pada bulan Oktober 2009, pencemaran Sungai Balangan terjadi justru tidak lama setelah Kementerian Lingkungan Hijau RI memberikan penghargaan peringkat hijau kepada PT HI dalam program penilaian peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup proper pada tahun 2009. Sungai Balangan merupakan sungai besar yang membelah Kabupaten Balangan, di mana hasil hilirnya sampai wilayah Amuntai, Negara, Margasari hingga ke muara Sungai Barito, Banjarmasin. Sungai yang menjadi urat nadi masyarakat, khususnya Kabupaten Balangan dan Amuntai, secara fisik telah berubah warna menjadi coklat kehitaman. Ini membuktikan bahwa sungai tersebut telah tercemar sebagai dampak dari aktivitas pertambangan batubara PT HI.
Hal ini juga secara langsung diakui oleh pihak perusahaan melalui manajer external relation-nya, Yunizar Atsriansyah. Tercemarnya Sungai Balangan ini juga telah menuai protes dari sejumlah masyarakat. Kabupaten Balangan melakukan aksi di depan DPRD Balangan. Kemudian selanjutnya giliran masyarakat Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara berbondong-bondong mendatangi kantor PT AI di Dahai, Paringin. Walhi Kalsel juga mendapatkan info bahwa gabungan masyarakat Amuntai dan Balangan akan melakukan aksi besar-besaran apabila pemerintah dan industri terkait lambat menangani kasus ini. Walhi Kalsel sangat prihatin dan menyayangkan pencemaran Sungai Balangan ini. Justru terjadi tidak lama setelah Kementerian Lingkungan Hidup RI memberikan penghargaan kepada PT Andoro Indonesia dalam program penilaian peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup tahun 2009 dengan peringkat hijau. Artinya PT AI dalam hal ini telah 2 kali mendapat peringkat terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup perusahaan di Indonesia dari KLH setelah tahun 2008 yang lalu memperoleh penghargaan yang sama. Sebagai bentuk tanggung jawab atas terjadinya pencemaran di Sungai Balangan ini, maka dengan ini Wakil Kalsel meminta kepada KLH untuk pertama, mencabut predikat hijau yang selama ini diberikan oleh PT AI dan selanjutnya KLH harus meninjau kembali proyek Prover yang selama ini hanya lebih banyak digunakan sebagai greenwash perusahaan dan cenderung abai terhadap ancaman penderitaan masyarakat. Prover juga syarat dengan kepentingan dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang korupsi oleh penjabat KLH. Kedua, mendesak Kapolda Kalsel agar segera melakukan penyelidikan atas kejahatan lingkungan yang telah dilakukan PT AI. Ketiga, meninjau ulang amandal PT AI karena Wakil Kalsel menganggap amandal tersebut telah gagal dalam menjawab problem pengolahan lingkungan hidup perusahaan. Selanjutnya, memberi sanksi kepada pembuat amandal beserta komisi amandalnya. Keempat, menuntut kepada PT AI secepatnya merehabilitasi Sungai Balangan yang telah tercemar dan harus bertanggung jawab kepada masyarakat serta pihak-pihak selama ini yang dirugikan. Sekian presentasi saya ucapkan Om Santi.